Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwandi, NIM 2211093031, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Politeknik Energi Padang. Nah, video ini merupakan tugas kuliah dengan mata kuliah Sistem Instrumentasi dengan dosen pengampu Bapak Raswaldi SK SST MKOM. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pengukuran dan kesalahan. Secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil ukur yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu, sebuah rentang nilai pengukuran sekaligus menyatakan ketidakpastian hasil ukur, maka pengertian kesalahan atau error sering tidak dibedakan dengan pengertian ketidakpastian untuk menunjukkan deviasi pengukuran terhadap nilai benar. Nah, saat melakukan pengukuran besaran listrik, tidak ada yang menghasilkan ketelitian dengan sempurna. Perlu diketahui ketelitian yang sebenarnya dan sebab terjadinya kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan umum atau gross error. Kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan manusia, diantaranya adalah kesalahan pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat, dan pemakaian instrumen yang tidak sesuai dengan kesalahan penaksiran. Kesalahan ukur juga dapat terjadi karena ketelodoran atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti pembacaan yang tidak teliti, pencatatan yang berbeda dari pembacaannya. Agar mendapatkan hasil yang optimal, maka diperlukan pembacaan lebih dari satu kali. Nah, selanjutnya kesalahan ukur akibat efek pembebanan voltmeter. Contoh, pada sebuah voltmeter dengan kepekan 1000 ohm per volt membaca 100 volt pada skala 150 volt. Bila dihubungkan di antara ujung-ujung sebuah tahanan yang besarnya tidak diketahui, tahanan ini dihubungkan secara seri dengan sebuah miliampere meter. Jika miliampere meter tersebut membaca 5 miliampere, tentukan 1 tahanan yang terbaca, 2 nilai tahanan aktual dari tahanan yang diukur, 3 kesalahan karena efek pembebanan voltmeter. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan sistematis atau systematic error. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan-kekurangan pada instrumen sendiri, seperti kerusakan atau adanya bagian-bagian yang aus dan pengaruh lingkungan terhadap peralatan atau pemakai. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari dari instrumen, karena struktur mekanisnya. Tarikan pegas yang tidak teratur, perpendekan pegas, berkurangnya tarikan karena penanganan yang tidak tepat, atau pembebanan instrumen yang berlebihan. Ini semua akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan. Selain dari itu, masih ada lagi kesalahan lain, yaitu kesalahan kalibrasi yang bisa mengakibatkan pembacaan instrumen terlalu tinggi atau terlalu rendah dari yang seharusnya. Nah, cara yang paling tepat untuk mengetahui instrumen tersebut mempunyai kesalahan atau tidak, yaitu dengan membandingkan dengan instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama atau terhadap instrumen lain yang akurasinya lebih tinggi. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan acak. Kesalahan acak atau random errors diakibatkan oleh penyebab yang tidak dapat langsung diketahui. Pada pengukuran yang sudah direncanakan, kesalahan-kesalahan ini biasanya hanya kecil, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi akan berpengaruh. Misalkan suatu tegangan diukur dengan voltmeter dibaca setiap jam. Walaupun instrumen yang digunakan sudah dikalibrasi dan kondisi lingkungan sudah diset sedemikian rupa, tetapi hasil pembacaan akan terjadi perbedaan selama periode pengamatan. Untuk mengatasi kesalahan ini dengan menambah jumlah pembacaan dan menggunakan cara-cara statistik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Alat ukur listrik sebelum digunakan untuk mengukur perlu diperhatikan penempatannya. Ini penting karena posisi pada bagian yang bergerak yang menunjukkan besarannya akan dipengaruhi oleh titik berat bagian yang bergerak dari suatu alat ukur tersebut.
Oleh karena itu, letak penggunaan alat ukur perlu diperhatikan dengan seksama. Nah, itulah beberapa kesalahan dari pembacaan alat ukur. Di sini saya mengambil kesimpulan keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil ukur yang tidak semestinya. Dalam hal ini, diasumsikan hasil benar tersebut tidak diketahui. Simpangan atau selisih antara hasil ukur atau hasil pengamatan dan hasil yang sebenarnya dinyatakan sebagai ralat atau error. Saat melakukan pengukuran besar listrik, tidak ada yang menghasilkan ketelitian dengan sempurna. Perlu diketahui ketelitian yang sebenarnya dan sebab terjadinya kesalahan pengukuran. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan materi tentang pengukuran dan kesalahan dalam membaca alat ukur dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.